Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, dalam keberkahan dan kebaikan. Kita lanjutkan dalam program motivasi diri bersama Sukamto Sastro Dimejo. Baik, banyak orang di sekitar kita merasa kadang porak-poranda, berantakan dan bencana jiwa dikarenakan bicara tentang kesetiaan. Mungkin pasangannya dianggap tidak setia atau mungkin setia sana dan setia sini. Baik, selamat pagi hari ini pasca subuh. Ada yang mengatakan bahwa disampaikan beliau Bapak Bahrudin Yusuf Habibie almarhum mengatakan bahwa kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati di dalam hati dan berjanji untuk tidak akan mengkhianati. Nah, ini kisah cinta yang tulus dari Bapak almarhum Bapak B.J. Habibie. Jadi kesetiaan itu bila seseorang menyimpan satu hati di dalam hati, dijaga dan dijaga, maka itu definisi kesetiaan. Sedangkan ada yang mengatakan bahwa hubungan yang kuat berdasarkan pada kesetiaan dan kepercayaan, bukan kecurigaan dan keraguan. Nah, jadi ada yang mengatakan untuk memperkuat rasa cinta dan kasih sayang, maka modalnya hanya satu, kesetiaan dan kepercayaan. Ya, bukan curiga, bukan ragu-ragu. Tidak sedikit pasangan kita ketika dicurigai justru marah, malah berantakan, ya, malah nekat, malah dodro. Karena apa? Dicurigai. Maka bicara kesetiaan itu identik dengan kepercayaan. Kalau kita tidak percaya kepada pasangan kita, sudahlah, isinya cuman suudon, isinya prasangka buruk. Misalnya suami bekerja dicurigai, main ada apa-apa. Suaminya rapat atau istrinya rapat dicurigai. Jadi tidak ada rasa aman dan nyaman. Maka sekali lagi kepercayaan itu perlu. Kepercayaan itu perlu. Sehingga jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terfitnah tanpa ada barang bukti. Kalau misalnya ada persoalan, idealnya tabayun. Benarkah begini suamiku? Nah, begitu. Baik. Memang tidak mudah. Di dalam sebuah catatan bahwa ketidaksempurnaan membuat ia sempurna. Itulah kesetiaan. Kekurangan membuat ia berkecukupan. Hanya kesetiaan yang akan membunuhnya. Maksudnya begini, kawan. Kalau kita bicara sempurna, tidak ada yang sempurna. Sebuah perkawinan itu bukan menyatukan kesempurnaan, tetapi menyatukan dua perbedaan yang menuju kepada kesempurnaan. Kami ulangi, sebuah perkawinan itu adalah menyatukan dua perbedaan, dua kekurangan, mewujudkan satu keberhasilan yang maksimal, atau mungkin sering dibilang kesempurnaan. Nah, tanpa itu bisa dipastikan akan berantakan. Tanpa itu dipastikan akan hancur. Maka saya katakan, kesetiaan itulah yang akan menyempurnakan. Ya. Jadi kalau bicara tidak setia, ya sudahlah, berantakan sudahlah rumah tangganya. Dan ada sebagian yang mengatakan begini. Jadi hanya kesetiaanlah yang pada dasarnya akan memanggil kesetiaan-kesetiaan terbaik. Artinya apa? Sekali pasangan kita mengkhianati, sudahlah, akan muncul pengkhianatan-pengkhianatan berikutnya. Setiap kali kebohongan muncul, akan memunculkan kebohongan-kebohongan lain. Setiap kali kebenaran yang muncul, akan muncul kebenaran-kebenaran yang lain. Maka saya katakan bahwa kesetiaan itu seperti panggilan suara melodi yang indah. Maka ketika kesetiaan itu digaungkan,
maka akan terjadi harmonisasi di dalam kehidupan, harmonisasi di dalam rumah tangga, harmonisasi di dalam hubungan personal antara suami dan istri, antara seseorang dengan seseorang yang lain. Maka saya katakan, belajarlah untuk setia dalam segala hal. Dengan janji, dengan tugas, dengan rasa cinta, dengan rasa kebersamaan. Semuanya butuh kesetiaan, bukan pengkhianatan. Kami ulangi, semuanya butuh kesetiaan, bukan pengkhianatan. Banyak orang yang sakit karena pengkhianatan, bukan karena kesetiaan. Ada yang mengatakan bahwa kesetiaan, ya, dan kehormatan tertinggi, ya, kami ulang, kesetiaan dan kehormatan bagi persahabatan, ya, memerlukan pengorbanan yang cukup untuk sebuah amanah yang tidak boleh diingkari. Jadi kesetiaan itu seperti bangunan, ya. Kesetiaan itu dan kehormatan itu bagai bangunan yang kokoh. Maka butuh perjuangan untuk menegakkan. Apa itu? Sebuah amanah yang tidak bisa diingkari. Maka bangunan ini harus dijaga kekokohannya, kekuatannya. Jangan sampai dimakan rayap-rayap, ya, rayap-rayap menghancurkan kesetiaan, yang menghancurkan persahabatan. Hal-hal kecil kadangkala ini bisa mengganggu. Contoh misalnya, kesetiaan itu akan punah manakala seseorang bicara dusta. Kesetiaan itu akan hancur manakala seseorang tidak tepat janji. Kesetiaan itu akan hancur manakala seseorang berteman itu tidak mutualisme tetapi memanfaatkan, mendikte. Kemudian ada juga orang di dalam persahabatan itu bukan take and give, tetapi selalu memungut, selalu memanfaatkan. Ini yang saya katakan menghancurkan sebuah kesetiaan persahabatan. Maka teorinya kesetiaan itu bukan saling mengorbankan diri sebenarnya, tetapi saling mutualisme. Ya. Jadi kesetiaan itu tidak menjajah dan tidak dijajah. Kayak ulang. Kesetiaan itu bukan menjajah dan tidak dijajah. Karena ada batasan dekat tapi tidak benturan. Dekat tapi tidak bermusuhan. Dekat tapi tidak merugikan. Dekat tapi saling bahagia dan menguntungkan. Kalau dekat itu saling manfaatkan, hancur sudah kekancannya. Bertemannya hancur. Ya. Baik. Maka di dalam kehidupan ini kita harus semakin menjaga eksistensi. Apalagi suami istri yang menjaga cinta. Maka cinta dapat diumpamakan seperti beringin yang besar atau buah mangga yang besar. Tiap hari harus dijaga dengan pupuknya, dijaga dengan airnya, dan dirawat dari tangan-tangan jahil. Sehingga pohon ini akan indah, akan teduh. Jangan dihancurkan rantingnya dan dijaga sehingga pohon mangga nanti berbuah. Demikian juga dengan cinta. Ya. Cinta itu ketika dijaga dengan kesetiaan tadi, dengan ketulusan, dengan rela untuk berjuang demi kebahagiaan, maka bisa dikatakan cinta itu berubah menjadi rasa bahagia. Kami ulang, cinta itu akan berubah menjadi rasa bahagia. Tetapi kalau dibiarkan, ya sudah, kesetiaan akan merana dan menghancurkan dalam kehidupannya. Ada yang mengatakan, bagaimana Pak jika dengan dua hati harus bisa menyatu? Begini, jika ada dua hal yang bisa kita pegang, ya, dari seorang laki-laki, itu adalah kesetiaan dan tanggung jawab. Maksudnya gimana? Seorang laki-laki mungkin selain faktor ketampanannya dan kemampuannya finansial, dia akan selalu dijaga dengan kesetiaan dan tanggung jawab. Kalau laki-laki itu setia,
berarti dia tidak main hati dan tidak main perempuan lain. Dan kalau laki-laki itu tanggung jawab, pasti akan memberikan nafkah, akan memberikan perlindungan, akan memberikan apapun potensinya di dalam melindungi keluarganya dan istrinya. Kalau laki-laki sudah kehilangan kesetiaan dan tanggung jawab, sudah hancur bosku. Akan hancur, akan berantakan. Maka saya katakan, laki-laki ada dua hal itu saja. Kesetiaan dan tanggung jawab. Tanpa setia, laki-laki tidak akan ada harganya. Tanpa tanggung jawab, laki-laki akan ditendang dalam kehidupan rumah tangganya. Memang tidak gampang, tetapi itulah faktanya. Jadi sebaiknya dari laki-laki yang bertanggung jawab. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau ada yang mengatakan ketika awalnya jadi bucin, budak cinta, begitu. Ya Cin, aku jatuh cinta, aku tidak sayang, aku cinta. Itu awal bosku. Ada proses yang membuktikan apakah cintanya itu tulus ataukah tuntas. Ya. Maka cinta itu bukan perihal hati dan perasaan. Ada yang mengatakan, loh, cinta itu butuh hati? Iya. Cinta itu pakai rasa? Iya. Tapi cinta dan rasa tadi tanpa kesetiaan, nonsen bosku. Nonsen. Cinta dan rasa itu harus direkatkan dengan kesetiaan. Cinta dan rasa itu ditautkan dengan kesetiaan. Tanpa itu seperti bangunan bata tanpa semen, berantakan bosku. Ingat, cinta dan kesetiaan seperti batu bata dengan semen yang saling menguatkan dan melekatkan. Tanpa itu hancur bosku. Oke. Maka belajarlah setia, ya. Setia adalah alasan kecil untuk tetap mencintai. Ada yang mengatakan begitu. Iya. Karena tidak ada cinta tanpa kesetiaan. Tak ulangi, tidak ada cinta tanpa kesetiaan. Sedangkan kesetiaan adalah gizi bagi cinta tersebut. Karena apa? Tidak sedikit orang yang seperti mungkin Rama dan Sinta, tetapi akhirnya hancur. Ada yang kayak Roro Bentut, ya, kisahnya cinta, Prono Citro, dan segala macamnya. Semuanya diawali dengan sebuah kesetiaan dan cinta. Maka cinta harus ditumbuhkan sepanjang usia, sepanjang umur. Sehingga hidup bagaikan taman-taman bunga nan indah penuh pesona. Di dalam perjalanan ada dinamika, tetap diuji dengan segala bentuk kesetiaan. Jalan yang ditapai, bumi yang semakin indah, rasanya hidup mengelepar dengan rasa cinta dan kesetiaan. Maka kita akan ketemu yang namanya kebahagiaan hakiki. Karena apa? Kesetiaan dan cinta. Itu menjadikan hidup lebih berwarna. Itu menjadikan hidup lebih bergairah. Dan itu menjadikan hidup lebih mengembang. Hidup terasa berasa di surga manakala ada cinta dan kesetiaan. Sedangkan setia itu ketika kita menemukan seseorang yang lebih baik, namun dia tidak terpengaruh. Ada artis yang datang menawarkan cinta dan ingin dinikahi, dia tetap untuk berkomitmen mencintai pasangannya. Tetap bersama dia dengan aneka bujukan gunung emas, aneka rayuan sorga. Dia tidak tergubriskan, dia tidak tertarik. Dia lebih suka menjaga kesetiaan dan jiwa. Maka kesetiaan akan terasa indah.
bagaikan bunga melati yang putih, diwarnai dari rasa hati hingga memburai di sanubari. Maka janganlah kita dustakan nikmatnya Tuhan dengan cara membuat kita ini konyol. Ya. Artinya apa? Kita jangan sampai tertipu. Kesetiaan itu indah. Maka janganlah dustakan nikmat Tuhan itu. Maka nikmati dengan segala kebaikan. Nikmati dengan rasa syukur. Belajarlah menghargai insan. Belajarlah menghormati orang lain. Dan belajarlah menghargai perasaan jiwa yang berupa kesetiaan. Ya, mencari kesetiaan itu seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerawut atau jerami. Karena apa? Tidak mudah. Kadang orang bicara setia tapi di depan pasangannya, tetapi di belakangnya. Apakah diuji dengan kesetiaan tersebut? Maka saya katakan, kesetiaan itu mahkota. Apabila di antara kita sudah tidak setia, robeklah mahkota. Hancurlah kehormatan diri keluarganya. Karena kesetiaan itu seperti mahkota emas yang harus dikenakan pasangannya atau suami ataupun istri. Jangan pernah coba-coba melepaskan mahkota itu kalau tidak ingin hancur berantakan. Maka bagaimana? Apakah bisa diuji? Ya, hanya waktulah yang akan menguji seseorang itu dikatakan setia atau tidak setia. Hanya waktulah yang menentukan seseorang apakah dia tipe laki-laki setia atau tidak setia. Hanya waktulah yang akan melakukan uji. Perasaan dia, hati dia, tanggung jawab dia, komitmen dia. Apakah benar-benar menjadi tali yang kokoh merekatkan kasih sayang di keluarganya. Ya. Maka tak ada kesetiaan tanpa komitmen. Tak ada komitmen tanpa kenyamanan. Jadi kesetiaan itu pasti butuh komitmen. Kesetiaan itu pasti butuh kenyamanan. Kesetiaan itu pasti butuh proses dan waktu. Tanpa komitmen, tanpa kenyamanan, maka tidak ada. Karena, kenapa? Ya, ketika bangunan itu sudah jadi, bisa dipastikan hatinya akan bahagia. Bangunannya akan semakin kuat, tidak rapuh. Karena tadi batu bata dan semen sudah menyatu menjadi bangunan yang amat sangat kokoh. Jadi kesetiaan bukan diukur dari banyaknya waktu untuk bersama, tapi kemampuan seseorang ya, di dalam menjaga kesetiaan tadi itu akan teruji. Jadi sekali lagi, kesetiaan bukan diukur dari banyaknya waktu bersama, tapi kemampuan kita menjaga rasa ketika sedang tidak ada di sisinya. Orang bicara setia wajar di depan pasangannya, saat bersama pasangannya. Tetapi ketika dia di luar, ini yang diuji. Apakah dia tetap istiqomah di dalam langkah dan pemikirannya, ataukah goyah, hati mulai resah, ada penyanyi cantik jelita mulai gelisah, ada teman yang rupawan hati menjadi resah. Artinya saat itu kesetiaan sedang diuji. Kesetiaan seperti angin, kamu tidak bisa mencari dan memegangnya. Kamu tidak bisa menyentuhnya angin. Tetapi kita bisa merasakan ada angin yang bertiup. Ada merasakan hembusannya. Itulah kesetiaan dan cinta. Seperti angin. Tidak teraba tapi terasa. Tidak teraba tetapi terasa.
Itulah rasa cinta. Maka jangan pernah meremehkan rasa cinta, karena cinta itu terasa, tidak teraba. Oke. Kesetiaan itu bukan saja tentang berapa lama bertahan, tapi berapa tulus memiliki dengan segala kekurangannya. Ya. Jadi cinta itu bukan parameternya wah bukan, tetapi sejauh mana kita bisa menerima kekurangannya. Itulah rasa cinta. Kalau orang cinta karena hebatnya, karena uangnya, tetapi ketika cinta itu karena merasa kekurangannya bisa dimaafkan dan ditutup dengan kelebihan, itulah hakikat kesejatian cinta. Jadi orang hebat bukan dia yang memiliki banyak cinta, tetapi orang yang hebat adalah orang yang bisa membuat energi cinta tersebut berseri. Kami orang yang hebat bukan dia yang memiliki banyaknya cinta, tetapi dia bisa menolak kehadiran cinta lain dan mempertahankan keutuhan cinta dan keharmonisan cinta. Pak, bagaimana dengan poligami, Pak? Baik, ada dua fatwa. Ada yang mengatakan poligami itu mengkhianati cinta. Benarkah begitu? Sebenarnya cinta itu adalah komitmen. Kalau diartikan poligami itu adalah taman, sedangkan taman itu ada 2 bunga atau 3 bunga, bolehkah? Ataukah satu bejana taman itu hanya cukup ada 1 bunga mawar? Ataukah di taman itu ada bunga mawar, bunga melati, dan bunga kenanga? Bergantung pemilik kebunnya. Jadi persoalan cinta itu sekali lagi adalah hati. Bisa juga Allah menumbuhkan 1 cinta. Bisa Allah menumbuhkan 2 cinta. Itu tidak setia. Sebagian berpendapat begitu. Sebagian berpendapat adalah cinta itu 1 jiwa, 1 cinta. 1 jiwa, 1 cinta. Apakah bisa 1 jiwa, 2 cinta, 3 cinta? Itu bergantung manajemen. Seorang petani pekebun bisa saja dia komitmen menanam 1 tanaman jagung atau juga bisa menanam tanaman padi. Tapi ada petani yang canggih melakukan tanaman tumpang sari. Tumpang sari itu apa? Menanam jagung dengan padi. Menanam padi dengan ketela pohon. Itu namanya tumpang sari. Jadi apakah salah? Kita tidak berpikir tentang benar atau salah. Itu prinsip dan pendapat. Ya. Dari sisi syariat Islam memang menikah 1, 2, 3, dan 4 diperkenankan. Asalkan sesuai dengan syariat. Apakah itu tidak tumbuh cinta? Saya katakan 1 bejana bisa tumbuh 4 cinta. Loh, itu bertolak belakang? Iya, saya katakan. Ada yang berpendapat begitu. Ya. Baik. Di dalam hubungan butuh 2 orang yang berjuang, ya, mencoba berlomba untuk mengabaikan segala yang merusak. Ya. Jadi jangan sampai 1 berjuang, satunya tidak berjuang, hancur. Jadi di dalam sebuah perkawanan, maka butuh banyak pejuang. Jadi berusaha melupakan rasa bosan, melupakan rasa jenuh, melupakan rasa jengkel, melupakan. Karena orang yang sedang berjuang dalam kesetiaan, hati dan pikirannya fokus untuk menjaga rasa tersebut. Segala bentuk yang merusak kesetiaan dihancurkan. Segala yang merusak kebencian dihancurkan. Maka kebaikan dan kesetiaan adalah 2 hal yang tentunya berbeda. Oleh sebab itu, kita harus memiliki banyak macam yang khair, yang baik-baik. Kita tetap harus menjaga kesetiaan di dalam persahabatan, kesetiaan di dalam janji, kesetiaan dalam cinta. Jadi butuh bukti, butuh hati,
bukan hanya kata-kata, bukan hanya retorika. Maka kesetiaan akan teruji di dalam perilaku, di dalam kehidupan, bukan kata-kata, bosku. Kalau kata-kata setia, sehari kita bisa buat 1000 kata-kata. Tetapi kesetiaan itu adalah amal, perilaku, dan langkah nyata, bukan kata-kata. Biarpun kadang-kadang kesetiaan itu muncul dalam kata-kata dan mutiara kata, tetapi kesetiaan aksi nyata ada pada perilaku, langkah, jiwa, dan raga. Terkadang kesetiaan itu memang menyakitkan, tapi kita harus percaya bahwa orang yang setia itu pasti pada akhirnya selalu bahagia. Ada yang mengatakan setia yang mana yang menyakitkan? Setia kepada kebongkaran, ya menyakitkan. Setia kepada kebohongan, ya menyakitkan. Setia pada dusta, ya menyakitkan. Kesetiaan dalam koridor kebaikan bisa dipastikan pasti akan bahagia. Akhir endingnya pasti happy ending, bukan sad ending. Karena apa? Ya itu tadi, kesetiaan yang positif akan membawa hal-hal yang positif. Memang harus bisa tahu bahwa semua orang bisa bilang cinta, tapi tidak setiap orang mampu menjaga kesetiaan. 1001 kata cinta diungkapkan, dibingkai, ditulis, dipahat dengan uang, dengan materi, dengan emas permata. Tetapi pada titik tertentu, kesetiaan akan menguji. Tidak sedikit para artis, para birokrat hancur berantakan hanya karena dirinya dan pasangannya tidak bisa menjaga rasa kesetiaan. Akhirnya berantakan. Jadi orang mengatakan kesetiaan adalah pengawal kerajaan cinta. Maka tetap bersikap setia, maka akan ditemukan kesucian, ketulusan, dan kemurnian. Itu yang terjadi. Jadi satu kesimpulan bahwa kehidupan ini akan berakhir, pasti. Tetapi rasa cinta, kolbu, apapun yang terjadi di dalam jiwa akan sampai di alam sana. Jadi tetaplah setia di dalam kehidupan ini. Setia pada pasangannya, jagalah kesetiaan itu biar menjadi emas yang berkilau. Jagalah kesetiaan itu seperti energi api yang menghangatkan badan kita, menghangatkan pasangan kita, dan menciptakan harmonisasi di dalam kehidupan. Masih bersama kami Sukamto Sastrodimedjo Channel. Berkenan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bila ada sesuatu yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.